saya hormati ada Abi Hanif, Umi Ida, para jajaran pengurus dan serta teman-teman yang berbahagia. Ya, saya Cinta dari saya. Kemudian, pada kesempatan malam ini saya akan mendiskusikan tentang iman kepada kitab Allah. Jadi di sini tuh yang pertama ada kitab Injil. Jadi kitab Injil ini diturunkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi arti dari Dia itu turunnya kitab Injil itu karena memberikan petunjuk kepada Bani Israel. Jadi kitab Injil ini dalam bahasa Yunani ada Angelen atau kabar gembira. Jadi maksud dari kabar gembira itu ketika waktu Injil itu diturunkan tuh waktunya datang kekasih Allah atau Nabi Muhammad. Seperti itu. Jadi inti dari kitab Injil itu dia tuh untuk Dia itu untuk apa? Jadi untuk pembersihan jiwa raga. Jadi untuk yang menganut kitab Injil itu. Jadi Nabi Isa ini hanya mengajarkan atau beri petunjuk itu selama 3 tahun. Jadi umur 30 sampai 33 tahun. Karena pada waktu itu para kaum Yahudi itu Allah tuh membantu Nabi Isa ketika para kaum Yahudi itu ingin menyalibnya. Atau zaman sekarang tuh bahasa tuh ada yang namanya Kristen, agama Kristen. Jadi dulu tuh orang itu menganutnya kitab Injil. Yang kedua ada menerangkan tentang kitab Taurat. Jadi kitab Taurat ini diturunkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi dalam bahasa Ibrani atau bahasa Arab mungkin ya, itu tuh ada nama Torah. Jadi kalau misal Torah kan susah, makanya kita tuh menerangkan Taurat. Jadi sama hukumnya tuh menjadi petunjuk kepada Bani Israel. Dan jelaskan dalam tentang kitab Taurat ini ada di surat Al-Isra ayat kedua. Jadi di sini intisarinya tuh pokoknya tuh Musa itu telah diberikan sama Allah itu kitab Taurat untuk petunjuk kepada Bani Israel. Jadi kalau tadi di kitab Injil kan untuk pembersihan jiwa raga, tapi kalau di kitab Taurat itu dia diajarkan untuk menghormati, mencintai, saling menolong, memberi. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada kitab Zabur. Jadi kitab Zabur ini diturunkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Jadi Nabi Daud ini yang membawa kitab Zabur itu. Jadi arti dari Zabur itu tertulis. Allah telah menulisnya kemudian diberikan kepada Nabi Musa. Jadi di sini itu atau nama lain dari Zabur ada Mazmur. Jadi kalau orang zaman dulu itu kemudian jadi di dalam kitab Zabur ini tuh ada 150 nyanyian. Jadi orang-orang tuh caranya dia menyembah Tuhan, cara dia mendekatkan tuh dia dengan nyanyian. Jadi di sini tuh apa aja isinya? Jadi yang pertama tuh ada pujian untuk yang sepanjang. Jadi di sini ada zikir, ada doa, ada nasihat. Tapi nyanyian itu untuk Tuhannya Zabur, Tuhan yang dianut oleh Zabur. Kemudian selanjutnya ini yang terakhir kitab umat muslim ada Al-Quran. Jadi Al-Quran ini kalau mungkin dari orang yang menganut Injil, Zabur, Taurat itu tuh pengirannya tuh namanya hadis qudsi. Jadi diturunkan oleh kekasih Allah. Jadi di sini diturunkan oleh Muhammad. Jadi arti dari Al-Quran adalah bacaan. Jadi di dalam Al-Quran ini banyak sekali hikmahnya, banyak sekali nasihatnya. Pokoknya di situ tuh lengkap dari semua kitab. Jadi di sini tuh dan barang siapa yang membacanya satu huruf itu bernilai ibadah. Satu huruf aja misalnya misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Jadi banyak banget ya. Di sini nilai ibadah itu. Dan di sini tuh Al-Quran itu bisa sebagai penawar hati atau obat hati. Jadi ketika kita tuh gelisah, ketika kita sedih, kita langsung buka Al-Quran dan insya Allah hati kita langsung tenang. Jadi Al-Quran itu murni, suci benar-benar akan dijaga sampai hari kelak atau hari akhir. Jadi di sini tuh
kisah atau riwayat orang terdahulu, para sufi, para nabi, para rasul, orang-orang kafir, banyak banget gitu kisah-kisah kayak gitu ya. Apalagi yang paling penting itu yang Allah tuh bedakan tuh ada surat Yusuf, itu semuanya cerita tentang kisah atau riwayat tentang seorang Nabi Yusuf alaihissalam. Itu di sini juga ada janji atau ancaman. Jadi Allah tuh menjanjikan surga bagi orang yang beriman. Allah tuh bakal memberikan neraka kepada orang yang zalim seperti itu kan. Atau ancaman. Jadi ketika kita tuh berdosa, ketika kita tuh itu maka Allah tuh akan mengancam, akan mengancam. Jadi benar-benar lengkap. Terus di sini juga yang paling penting adalah mengesahkan Allah. Jadi mengesahkan Allah ini dia tuh benar-benar yakin kalau Allah tuh hanya satu, dia beriman kepada Allah. Jadi ketika dia Islam berarti dia juga Al-Quran. Gak ada tuh ya, mesti kita kitab Taurat terus dia tuh bacanya kitab Al-Quran kan enggak gitu. Jadi mungkin sekian presentasi saya pada malam hari ini. Oh tunggu, Mbak Zida tanya. Jadi di sini Z. Jadi di Z ini ada juga asik. Jadi Z ini ada kitab Zabur tadi yang diturunkan oleh siapa tadi? Nabi Daud alaihissalam. Di artinya tuh nama lainnya itu ada Mazmur, yang artinya tertulis. Terus di sini juga ada 150 nyanyian. Jadi mungkin ya 150 nyanyian itu maksudnya tuh nyanyian tapi di dalamnya inti artinya itu dia ada zikir, doa, nasihat, entah itu diberikan kepada Allah, entah Tuhan mereka seperti itu. Jadi mungkin tuh mereka tuh jadi caranya dia untuk mengabdikan diri dia kepada Tuhannya, dia tuh dengan bernyanyi. Tapi kalau kita kan sholat tuh ya, kalau kita bernyanyi. Kalau kita kan dengan sholat. Jadi kalau orang yang menganut dari kitab Zabur ini, dia tuh bernyanyi seperti itu. Oke, mungkin sekian presentasi saya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi saya dan kalian semua. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.